Oke, sekarang kita masuk ke page file based routing. Nah, di React.js itu kan kalian kalau membuat sebuah router ya, atau sebuah routing itu kan ribet ya, harus siapin library dulu seperti React Router DOM. Habis itu harus di code dulu page-nya. Nah, kalau di sini, kalau di Next.js itu kalian gak usah ribet-ribet untuk setup page. Kalian tinggal bikin folder dan file.js aja, itu udah bisa. Mari kita lihat caranya gimana. Nah, sini itu ada folder di aplikasinya, itu ada di folder aplikasinya itu ada pages di sini. Kita bisa langsung aja bikin di sini. Misalkan kita buat forms. Kita buat folder forms, lalu dalam folder forms itu kita tambahin aja index.js. Dari sini kita bisa langsung buat file. Kita buat sini misalkan forms. Ini return JSX biasa. Kita return this is forms page. Lalu wajib kita export default. Harus export default ya, agar si aplikasi Next itu mendeteksi kalau ini adalah sebuah page. Dan ini harus dibuat di dalam folder pages, jangan dibuat di luar. Oke, kita lihat. Di sini misalkan kita tambahin ini forms. Nah, this is forms page. Lalu kita bisa ubah misalkan forms x page. Oke. Jadi itu adalah cara membuat sebuah page di dalam Next.js. Berikutnya ada dynamic page. Sekarang kita akan praktek gimana cara membuat dynamic page di Next.js. Oke, kita balik ke directory aplikasi, kita masuk ke folder pages. Di sini kan udah ada folder forms nih. Nah, di sini kalau index itu kan artinya default pages. Kalau kalian buka /forms, otomatis akan ngarah ke index.js. Sekarang kita buat di sini cara untuk membuat dynamic pages adalah dengan kasih special name di sini, yaitu kurung siku indikator di sini, misalkan id.js. Ya, kurung siku id.js. Ini bebas ya, di dalam id itu yang di dalam kurung siku bisa apa aja, tapi biasanya orang-orang pakai id sebagai identifier. Di sini juga sama, kita buat misalkan ini adalah form detail deh, karena kan kalau ada page form keseluruhan ada page form detail. Misalkan kita masukin di sini, kita buat page-nya di sini, cons form detail, sama ini JSX biasa ya. Ya. Oke. Sama kita harus export default. Oke. Nah, sini kalau kita balik ke aplikasi, lalu kita tambahin form /7 misalkan. Nah, form detail pages. Ini kalau kita tulis jadi 3, dia tetap sama form details. Jadi ini dynamic, route itu dynamic, dia bisa apa aja, dan ini akan ngarah ke page yang sama. Oke. Dan sekarang gimana cara kita mendapatkan si params-nya ini, si URL-nya. Jadi kalau 4 tuh kita dapat 4, kalau 8 tuh kita dapat 8. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke use router. Jadi di sesi sebelumnya kan gue bilang tuh gimana cara kita dapat si params-nya. Itu menggunakan namanya use router hooks. Cara pakainya tuh gampang banget ya. Kita ke dynamic page yang tadi kita buat di sini. Terus kita import si use routernya. Ada atas sini, import use router dari next/router. Oke, dari sini kita langsung buat aja. Sini cons router use router. Kita invoke functionnya.
Terus kita console log si routernya buat ngelihat ada apa aja. Kita masuk ke form detail di sini. Kita inspect. Kalau kita cek console, nah ini ada objek. Ini ada banyak ya. Ini bisa lu lihat aja di dokumentasi. Gua nggak mungkin jelasin semuanya karena banyak banget. Oke. Nah sini yang menarik itu adalah ada query di sini. Jadi objek query akan mengembalikan si paramsnya ID 8. Oke. Nah ini adalah cara gimana kita mendapatkan si paramsnya. Gue contohin di sini. Misalkan this is form detail page. Kita ganti detailsnya ini jadi namanya ya. Ini kita distract dulu supaya lebih rapi. Const query dari router ya, dan kita ambil si ID-nya dari query. Sini udah tinggal masukin aja ID. Sini kalau kita lihat, this is form 8 page. Form 8 lalu kita ganti ke 7 misalkan this is form 7 page. Nah, jadi itu cara mendapatkan si paramsnya. Oke, sekarang kita masuk ke navigation. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita navigasi antar page atau berpindah antar page. Oke, di sini kita bisa menggunakan link komponen atau router push. Oke, di sini kita misalkan buat page lagi, misalkan display sebagai page contoh aja. Jadi kita buat di sini. Oke. Kita cek display apakah udah berjalan. Oke, ini udah ada ya. Kita balik lagi ke form 3 misalkan. Nah, cara yang pertama itu dengan cara menggunakan link komponen. Ya, misalkan di sini kita tambahin, kita import dulu linknya, kita import link dari next link. Nah, sini tinggal masukin link, ya link komponen, terus kita tambahin misalkan P di sini atau paragraph, go to display page. Oke. Nah ini ada error nih. Photo href. Oh ya, kita kurang href ya di sini. Hrefnya kita tambahin bentuk string ke display, ke /display, karena kita mau ke page display. Nah, ini ada paragraf sini, bisa kita klik ya, langsung ke display. Kita back, dia baik lagi ke form string. Nah yang kedua itu dengan cara button ya, bukan button sebenarnya, lebih ke action. Itu menggunakan router.push. Kita buat function di sini, push to display. Oke, di sini kita panggil router push ke display. Oke, dan di sini itu lo bisa buat button di sini, go to display button misalkan. Terus ini tinggal di paste aja sebagai atribut di buttonnya. On click push to display. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini ada go to display page sama go to display button. Kalau kita klik yang ini, nah ini ke display page juga. Jadi ada dua cara tuh. Ada yang menggunakan link atau menggunakan button. Ini disesuaikan aja dengan keperluan kalian.